Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Fiona Felicia Honorana Pitupulu, NIM 191201154. Saya kelas 3B. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum HHNK atau hasil tenun kayu untuk pembuatan pati dari ubi kayu. Nah, ada alat-alat dan bahan yang kita perlukan itu. Yang pertama adalah ubi kayu, kemudian kain saring. Kain saring di sini yang kita gunakan adalah kain puring. Kemudian kita memerlukan pisau, parutan, dan gelas 250 ml, serta 2 buah baskom. Nah, pertama, ubi yang telah dikupas dan dibersihkan tadi, kita potong-potong agar lebih mudah diparut. Setelah kita potong, kemudian ubinya yang tadi kita parut. Nah, ini adalah hasil ubi yang diparut tadi. Nah, dia menjadi seperti bubur. Nah, mari kita mulai pembuatan patinya. Pertama, ubi yang sudah diparut ini dimasukkan ke dalam gelas 250 ml. Gelas ini sebagai pengganti timbangan untuk takaran ubinya. Kemudian, kita buat kain saring di atas wadah untuk pengendapan pati. Kemudian, di atas kain saring inilah kita tuangkan bubur ubi yang tadi. Setelah itu, kita tambahkan air. Nah, perbandingan bubur ubi dengan air ini adalah 1:3, di mana 1 bubur ubi dan 3 air. Nah, ini adalah hasil perasan bubur ubi yang ditambahkan air yang disaring tadi. Kemudian ini adalah ampas dari ubi yang telah disaring tadi. Nah, air perasan tadi kita saring sekali lagi. Mana tahu ada bubur ubi yang terikut atau masuk ke dalam air perasan ini. Nah, hal ini dilakukan agar pati yang dihasilkan nanti lebih baik. Nah, kemudian hasil perasan ini didiamkan selama beberapa jam untuk mengambil pati ubinya, di mana pati akan mengendap dan air akan tetap di atas. Ini sesuai dengan sifat pati yang tidak dapat menyatu dengan air. Nah, ini dia setelah didiamkan beberapa jam, pati akan mengendap. Kemudian, inilah saatnya kita pisahkan pati dengan airnya. Nah, itu dia patinya tetap tertinggal di dalam wadah. Kemudian, pati kita keluarkan dari baskom, dipindahkan ke nampan atau wadah untuk menjemur pati. Nah, sekarang saatnya untuk menjemur patinya. Ini adalah tahap akhir dari pembuatan pati. Yeay! Pada saat penjemuran pati ubi ini, suhu udara saat itu adalah 22 derajat Celcius dengan kecepatan angin 9 km per jam dengan kelembapan relatifnya adalah 70% dan tekanan udara 1011 hektopascal. Pati ini dijemur sampai benar-benar kering. Nah, ini adalah penampakan hasil akhir dari pembuatan pati. Pati yang sudah kering sempurna inilah yang nantinya akan dipakai digunakan sebagai bahan olahan. Nah, ini adalah hasil akhir dari patinya. Pembahasan hasil praktikum pembuatan pati ubi kayu. Yang perlu kita bahas yang pertama itu adalah rendemen pati ubi kayu yang dihasilkan. Rendemen pati ubi kayu yang dihasilkan adalah 520 gram. 520 gram ini berasal dari kurang lebih 3 kg ubi kayu yang diparut. Kemudian yang mau kita bahas adalah karakteristik patinya. Nah, yang pertama itu adalah warnanya. Warna dari pati ubi kayu ini adalah berwarna putih cerah, seperti warna putih susu. Kemudian teksturnya ada yang halus, ada yang sedikit kasar dan ada yang kasar. Kemudian penampakannya secara umum tampak sedikit kasar serta ada yang menggumpal-gumpal. Nah, kemudian apa aja sih faktor-faktor kritis pembuatan pati? Yang pertama itu adalah lama ubi diproses setelah pemanenan.
Nah, dalam waktu 24 jam setelah pemanenan ubi kayu, haruslah segera diproses. Apabila terlambat, memprosesnya akan terjadi kepoyoan atau ubi berwarna kecoklatan, sehingga ini dapat menurunkan mutu dari pati. Mutu pati sangat ditentukan oleh mutu ubi kayu yang segar. Kemudian, ada dari faktor pengelolaan. Pengelolaan pada saat melakukan pemerasan. Nah, faktor pengolahan ini juga sangat berpengaruh pada rendemen yang dihasilkan. Jika pada saat pemerasan yang dilakukan kurang optimal, maka sel pati tidak akan terekstraksi dengan sempurna. Hal inilah yang dapat mempengaruhi rendemen yang diperoleh atau yang dihasilkan. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Salam sehat. Yang pertama itu kita akan mengamati warna, bentuk, dan tekstur sagunya. Kemudian nanti kita memakai 100 gram. Pertama, kita timbang pati sagu sebanyak 100 gram. 100 gram. Kemudian pati sagu komersil diayak dengan menggunakan saringan santan. Pada saat diayak, tidak semua pati sagu lolos melewati ayakan. Ada juga yang menggumpal dan ada terdapat semacam pasir-pasir yang tertinggal di ayakan. Pati yang tadi kita bagi dua lagi, 50 gram 50 gram. Nanti 50 gram kita panaskan sampai 15 menit di kuali atau di wajan. Satu lagi tidak perlu dipanaskan. Ini 50 gram. Berarti yang tertinggal di sini juga ada 50 gram. Nah, yang ini kita panaskan di kuali. 50 gram pati ini digongseng selama 15 menit. Masing-masing bagian pati tadi ditambahkan air sebanyak 4 kali jumlah pati. Berarti 4 kali dari 50 gram. Ini pati yang digongseng dan ini yang tidak digongseng. Warnanya berbeda. Yang digongseng lebih coklat. Nah, kemudian pati yang sudah digongseng selama 15 menit dan sudah ditambahkan air tadi dipanaskan. Ini pati yang tidak dipanaskan. Nah, pati yang tidak dipanaskan tadi sebelumnya berwarna sedikit coklat lebih terang daripada yang dipanaskan tadi.